teman-teman, perkenalkan nama saya Velo Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan praktikum pembakaran memerlukan udara dan udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan mengenai pembakaran. Nah, pembakaran itu teman-teman butuh udara, tepatnya oksigen. Jadi nanti kalau kita nutup lilinnya dengan gelas, otomatis api pasti akan padam karena oksigen di dalam gelas habis, jadi pembakaran nggak bisa berlangsung lagi. Untuk membuktikannya, mari kita melakukan percobaan. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum mengenai pembakaran memerlukan udara. Adapun alat dan bahannya yaitu korek, kemudian lilin 2 dengan ukuran yang sama tinggi, kemudian ada gelas, kemudian ada mangkok yang berisi air. Nah, selanjutnya kita nyalakan api. Nah, ini nyalakan habis dan ditutup dengan gelas. Kita bandingkan lama lilin menyala antara kedua lilin tersebut. Nah, didapati waktu yang sampai lilin itu mati sekitar 6,25 detik, teman-teman. Selanjutnya kita lakukan percobaan yang kedua. Kita amati waktu antara lilin menyala saat ditutup gelas sampai lilin itu mati. Didapati pada percobaan kedua yaitu waktunya 9,09 detik, teman-teman. Jangan lupa untuk dicatat supaya memudahkan kita untuk pengamatan pada percobaan ketiga nantinya. Nah, ini pada percobaan ketiga kita coba. Nah, pada percobaan ketiga didapati waktunya yaitu 5,13 detik, teman-teman. Kita lakukan lagi pada percobaan keempat. Pada percobaan keempat kita mulai ya. Nah, percobaan keempat kali ini didapati waktunya yaitu 8,96 detik. Nah, pada percobaan kelima teman-teman bisa lihat ternyata pada percobaan kelima ini jauh lebih cepat ya, sekitar 3,23 detik, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membuat percobaan di mana percobaan yang kedua ini tentang udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah, yaitu kita letakkan lilin di atas mangkok dari bahan kaca. Kemudian di dalam mangkok diisi dengan air sekitar tinggi 2 cm. Nah, kita perhatikan. Selanjutnya nyalakan lilin dan kita tutup dengan gelas kaca. Nah, kita amati bagaimana permukaan air di dalam gelas kaca. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya api padam dan kemudian air di dalam itu naik ke dalam gelas. Hal ini terjadi karena saat api padam, oksigen habis, tekanan udara dalam gelas itu turun. Jadi udara luar menekan air masuk ke dalam gelas. Nah, teman-teman bisa lihat ya, airnya itu naik. Airnya naik. Tuh. Oke, udah. Nah, oke baik teman-teman. Selanjutnya saya melakukan praktikum tentang udara sebagai sumber energi. Nah, di sini balonnya sudah saya tiup balon kecil, kemudian sudah saya masukkan benang ke dalam selongsong pena. Tidak lupa selongsong ditarik ke ujung. Nah, saatnya kita lepas. Dan kita lihat bagaimana roketannya. Nah, teman-teman, ternyata pada balon kecil itu udara yang berisi itu sedikit sehingga roket itu meluncur lebih lambat ya. Nah, sekarang kita menggunakan balon besar. Nah, teman-teman bisa lihat kalau pada balon besar udara berisi lebih banyak sehingga saat dilepas dorong udaranya juga lebih kuat. Nah, selanjutnya saya menggunakan
menggunakan selongsong logam. Kita akan lihat bagaimana gerak roket. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasannya kalau ketika kita menggunakan selongsong logam, gerakannya lambat ya teman-teman. Ini terjadi karena gaya geseknya itu lebih besar. Bagaimana kalau kita gunakan balon yang besar? Ternyata jika menggunakan balon besar, roket tetap bisa meluncur karena tekan udara dari balon besar memberikan energi dorong yang kuat. Jadi kesimpulannya, gerak roket dengan selongsong logam lebih lambat dibandingkan dengan selongsong ballpoint ini karena selongsong logam lebih berat dan gaya geseknya lebih besar ya teman-teman, sehingga memperlambat laju roket dan balon saat meluncur. Nah, kali ini saya akan melakukan percobaan balon dilepas tanpa adanya selongsong, menggunakan balon besar dan balon kecil. Nah, dapat saya simpulkan dari praktek ini tuh, baik balon besar ataupun balon kecil tetap akan meluncur karena adanya dorongan udara dari dalam balon. Namun, gerakannya bisa kita lihat nggak terarah gitu ya teman-teman, melaju ke atas, ke samping, atau bahkan zigzag secara acak. Nah, jadi teman-teman, udara itu bisa dikatakan sebagai sumber energi pada praktikum balon kali ini karena udara di dalam balon yang bertekanan tinggi akan keluar saat balon dilepas dan mendorong balon untuk bergerak seperti roket. Jadi udara di sini berperan sebagai sumber energi yang menggerakkan balon dan selongsong. Baik teman-teman, jadi untuk penutup akan saya berikan kesimpulan yang mana api akan tetap menyala jika ada oksigen di dalam gelas. Nah, saat terjadi pembakaran tadi dan gelas ditutup, oksigen di dalam gelas itu habis sehingga pembakarannya tidak berlangsung. Kemudian udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, di mana saat lilin dinyalakan di bawah gelas, udara panas di dalam gelas itu membuat tekanan udara turun sehingga udara dari luar menekan masuk dan air di piring naik ke dalam gelas. Nah, efek ini membuktikan kalau udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, jadi teman-teman, api itu akan padam karena reaksi kimia pembakaran nggak bisa terjadi tanpa adanya oksigen. Sedangkan udara di sekitar kita itu mengandung sekitar 21% oksigen dan itu cukup untuk pembakaran berlangsung. Jadi udara itu sangat penting agar api bisa menyala dalam proses pembakaran supaya berjalan dengan baik. Nah, udara juga selalu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah sehingga saat oksigen di dalam ruangan tertutup habis, api akan padam dan tekanan udara berubah, menyebabkan air yang ada di dalam mangkok tadi itu masuk ke dalam gelas. Nah, jadi pembakaran itu nggak akan terjadi jika tidak ada oksigen. Ya, sekian dari saya. Semoga praktikum kali ini mudah teman-teman pahami. Dadah.